Kita masih membahas tentang waktu sholat asar. Babnya berjudul Bab Waqtil Asr, Bab waktu asar. Di dalam kitab Al-Muwatta, kitab hadis yang dinyatakan oleh mayoritas ulama, kitab hadis pertama yang dibukukan. Kitab hadis pertama yang dibukukan berjudul Al-Muwatta. Sebenarnya ada kitab-kitab hadis lainnya yang telah dikumpulkan oleh para ulama, akan tetapi mafqud, hilang, tidak eksis sampai zaman kita. Berbeda dengan kitab Al-Muwatta, sampai sekarang masih ada. Sehingga ulama mereka memberikan kesimpulan bahwa kitab hadis yang dibukukan pertama kali di dalam kelompok ahli sunnati wal jamaah adalah kitab Al-Muwatta yang ditulis oleh Al-Imam Malik bin Anas, lahir pada tahun 93 Hijriah, wafat pada tahun 179. Nah, di dalam kitab Al-Muwatta, kalau kita baca di awal mukaddimah kitab tersebut, bab yang beliau tulis, yakni Imam Malik, adalah babu mawaqit as-sholati, bab tentang waktu-waktu sholat. Nah, di situ dibahas waktu-waktu sholat 5 waktu, mulai dari subuh sampai isya. Nah, sholat asar disebut juga sholat wusta. Nama lain sholat asar adalah sholat wusta. Wa hafidhu ala sholawati was sholati wusta. Wa hafidhu ala sholawati was sholati wusta. Di dalam Al-Quran, jagalah solat-solat dan solat pertengahan. Nah, solat pertengahan menurut Imam Abu Hanifah yang lahir pada tahun 80 Hijriah, wafat 148 Hijriah, dan menurut Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir tahun 164, wafat 241 Hijriah, di dalam kitab yang dikutip oleh Syekh Muhammad Ad-Dimishqi berjudul Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah. Nah, dua ulama ini mengatakan solat wusta adalah solat asar karena posisinya di tengah, berada di antara subuh dan zuhur dan maghrib isya. Posisinya asar di mana? Di tengah, di antara subuh dan zuhur dan di antara maghrib isya. Sehingga posisinya itu di tengah, maka dinamakan dia solat pertengahan. Solat pertengahan. Nah, sekarang ada aturan baru. Kalau dulu madrasah yang paling awal pemula itu namanya apa? Al-Madrasatul Al-Ibtidaiyah. Nah, sekarang kalau dibuat dengan sistem pesantren namanya Al-Madrasah Awaliyah. Al-Madrasah Awaliyah. Maknanya sama kan? Kalau setelah Al-Madrasah Al-Ibtidaiyah, sekolah madrasah ibtidaiyah, naik kepada al-madrasah ats-tsanawiyah. Artinya dua. Al-madrasah ats-tsanawiyah naik lagi al-madrasah aliyah. Itu aturan sekarang kalau sistemnya sekolah Islam, ya, berbasis Islam tapi
kurikulumnya, sistemnya itu sistem sekolah. Tapi kalau pesantren paling dasar tadi al-madrasatul al-awwaliyah, al-madrasatul wusta setelahnya, kemudian al-madrasatul al-ulya. Jadi itu nama baru, tapi substansinya sama. Nah, sama halnya tadi sekolah itu disebut al-madrasatul wusta, itu artinya madrasah pertengahan, sekolah pertengahan antara awal dan tinggi, dasar dan tinggi, ulya. Kalau di luar negeri al-jami'atul ulya, disebut al-jami'atul ulya, universitas ulya, itu artinya di S2, strata 2, magister. Imam Syafi'i yang lahir tahun 150, wafat 204, dan Imam Malik lahir 93, wafat 179 Hijriah, menyatakan solat pertengahan itu bukan solat asar, tapi solat subuh. Solat subuh. Nah, ketika dinyatakan solat subuh itu solat pertengahan, maka solat tersebut berada di antara solat maghrib isya dan zuhur asar. Maka posisi subuh di tengah. Ayat ini juga isyarat kunut solat subuh, karena mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i itu menganjurkan kunut di solat subuh. Karena ayat ini menceritakan solat pertengahan, ditafsirkan oleh mereka solat subuh. Setelahnya itu firman tersebut dilanjutkan dengan mengatakan mereka berkunut kepada Allah. Hafidhu ala sholawati wa qanitu lillah. Qanitun itu kunut. Mereka berkunut untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makna daripada ayat tersebut. Jadi kalau ada istilah solat wusta, itu dua penafsiran, solat asar atau solat subuh. Kemudian di hadis 338 dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, kunna nusalli asar thumma yakhrujul insanu ila bani Amr ibn Auf fayajiduhum yusalluna al-asr. Dulu kami solat asar, kemudian sekelompok manusia keluar menuju kepada Bani Amr bin Auf, lalu dia dapati mereka sedang solat asar. Hadis yang ke-339, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yusalli al-asr wasyamsu murtafi'atun hayyatun. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan salat asar, matahari itu terangkat dengan cahaya yang masih bersinar. Nah, kita kalau salat asar kan masih matahari masih ada sinarannya. Kalau sinarannya sudah hilang, tenggelam matahari. Kalau sudah tenggelam matahari, sudah selesai waktu asar. Maka di sini dikatakan murtafi'ah hayyah, mataharinya terangkat dan mengeluarkan cahaya, masih hidup. Fayadhhabu dhahibu ila al-awali, lalu ada yang pergi menuju kepada keluarga mereka atau perkampungan mereka. Fayatihum wasyamsu murtafi'ah, dia datangi mereka, posisi matahari masih terangkat. Wa ba'dul awali minal madinati ala arba'ati amyalin al-nahwihi, dan sebagian daripada keluarga-keluarga tersebut yang dekat dengan kota Madinah kurang lebih 4 mil jaraknya. Babu man fatatul asr. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala alladhi tafutuhu salatul asr ka'annama wutira ahlahu wa malahu. Hadis 340 dari Ibni Umar
Ia menyatakan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat asar jika terlewatkan keluar dari waktunya dan dia tidak melaksanakan salat tersebut, ka'annama wutira ahlahu wa malahu, seakan-akan dia menghancurkan keluarganya dan hartanya. Babu man tarakal asar, bab orang yang meninggalkan salat asar. An Buraidah radhiyallahu taala anhu annahu qala fi yaumi badhiqin bakiru bi salatil asr fa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man taraka salatal asr faqad habita amaluhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, bakiru bi salatil asr, segeralah melakukan salat asar di awal waktu. Maka sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, siapa orang yang meninggalkan salat asar faqad habita amalu, amal ibadahnya semuanya terhapus. Ada sebagian kaum muslimin, sebagian kecil berkeyakinan kita punya amalan, ada sedekah, ada infak, menolong orang, tapi kita tidak sholat 5 waktu. Mudah-mudahan amalan tersebut bisa menutup sholat yang 5 waktu. Ini pemahaman yang keliru, ikhwan muslimin. Karena amalan kita gak bisa diterima kecuali harus sholat dulu 5 waktu. Kan ada riwayat menyatakan, awwalu syai'in yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Awal sesuatu yang dihitung oleh Allah di yaumil qiyamah, di hari kiamat adalah sholat. Kalau sholatnya baik, baru amalnya semuanya dihitung baik. Namun sholatnya buruk, maka amalnya dihitung buruk seluruhnya. Jadi amalan-amalan yang kita lakukan, sedekahkah itu, menolong orang itu, atau akhlak baik, itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala terkecuali kita sudah melaksanakan sholat yang 5 waktu. Ini sholat yang 5 waktu tidak ada keringanan, tidak ada libur. Tidak ada libur. Nabi katakan dalam kondisi apapun sholat tetap dilakukan. Tidak bisa berdiri, diajarkan kita duduk. Tidak bisa duduk berbaring. Tidak bisa bergerak, menggerakkan anggota badan, dengan isyarat diganti. Isyarat tubuhnya. Tubuhnya tidak bisa mengisyaratkan. Sholatnya pakai kedipan mata, yang hanya bergerak mata. Pakai kedipan mata. Semuanya tidak bisa bergerak, kedipan mata juga tidak bisa, tubuh juga tidak bisa, imajinasi sedang sholat. Akal masih ada. Jadi selama akal itu masih ada, tetap ada kewajiban sholat. Dia hanya gugur kalau akal ini hilang. Contoh, orang koma, kewajibannya hilang waktu itu. Seandainya dia bangun dari komanya 1 bulan atau 2 bulan, sholat yang lewat itu tidak dianggap qadha. Allah maafkan. Kenapa? Akalnya hilang. Tapi kalau ada yang pingsan, akalnya masih ada. Ya, itu kata Syekh Yusuf Gardawi, kalau kelamaan pingsannya dimaafkan. Pingsan sampai 1 bulan, 2 bulan karena memberatkan dia. Yang artinya apa? Orang yang akalnya masih sehat, masih ada, maka selama itu pula sholat tersebut masih dibebankan kewajibannya kepadanya. Kita sholat dalam keadaan takut, tetap sholat. Lagi sholat, gempa bumi, itu sebagian ulama mengatakan kita menyelamatkan diri boleh, tapi niatnya tetap masih dalam sholat. Nanti sudah dapat tempat yang aman, lanjutkan sholat yang tadi dia lakukan di dalam masjid. Jadi luar biasa ini kewajiban sholat. Layak kalau Nabi katakan as-sholatu imaduddin, ya.
faman tarakaha faqad hadamad din wa man aqamaha faqad aqamad din atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat itu tiang agama. Siapa yang meninggalkan salat, dia telah menghancurkan agamanya. Siapa yang menegakkan salat, dia telah mendirikan agamanya. Jadi luar biasa kewajiban setelah syahadat salat. Arkanul Islam khamsatu, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa iqamus shalah. Ya, setelah syahadat iqamus shalah, dirikan salat. Wa itauz zakat, menunaikan zakat. Wa shaum Ramadan, puasa di bulan suci Ramadan. Wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang kelima ibadah haji bagi yang mampu. Kenapa salat setelah syahadat? Karena di antara kewajiban-kewajiban yang disebut sebagai rukun Islam, yang paling tertinggi dari semua itu adalah salat. Setelah itu zakat, puasa dan haji. Dan salat dan zakat disebut oleh Ibnu Abbas saudara kandung. Az-zakat akhus salat. Zakat itu saudara kandungnya salat. Tiap kali Allah sebutkan salat, di situ ada zakat. Wa aqimus salata wa atuz zakata. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Selalu berbarengan. Oleh sebab itu dikatakan di dalam hadis, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang meninggalkan salat asar faqad habita amaluh, amalnya terhapus. Itu baru satu salat yang ditinggal, salat asar. Bagaimana yang ditinggal 5 waktu? Ini selamanya dihitung hutang. Yang kita tinggalkan salat yang wajib ini selamanya dihitung hutang. Hutang itu harus dilunasi. Hadis Nabi katakan, ad-dainu syainuddin. Ad-dainu syainuddin. Hutang itu adalah kecacatan di dalam agama. Nah, makna hutang di sini juga bisa kita artikan hutang salat. Orang yang salatnya ditinggal dan dia tidak qadha, maka selama itu pula agamanya cacat. Keislamannya cacat. Keimanannya cacat. Nah, makanya kita mengajak saudara-saudara kita yang meninggalkan sholat 5 waktu. Ini momentum pergantian tahun baru lah. Kita ikut di dalam momentum pergantian tahun baru. Harus kita rubah di tahun ini, harus kita lebih baik, terutama menjaga sholat yang 5 waktu. Pergantian tahun itu artinya umur kita, usia kita bertambah, tapi umur kita berkurang. As-sinnu yazid wal umru yanqus. Usia bertambah, umur berkurang. Jadi seingat kita berapa banyak sholat yang dahulu kita pernah tinggalkan, kita qadha. Ada cara bagaimana biar mempermudah kita mengqadha. Setiap sholat wajib kita lakukan, kita sholat niat qadha saja, ikut dengan waktu tersebut. Setelah itu baru sholat sunnah. Asar begitu juga. Nah, cuma kalau asar dilakukan di rumah, khawatir nanti jadi fitnah habis asar sholat. Walaupun dibolehkan ketika qadha. Maghrib juga begitu. Itu namanya apa? Al-ihtiyat fil ibadah. Punya rasa takut dan hati-hati di dalam ibadah. Ini perbedaan orang munafik dan orang mukmin. Ini harus hati-hati ikhwan muslimin rahimahullah. Ada riwayat mengatakan al-farqu bainal mu'min wal munafiq. Ada perbedaan yang sangat jelas di antara orang beriman dengan orang munafik. Orang munafik ini kan disebutkan di dalam Al-Quran casingnya Islam, tapi secara zahirnya itu, secara batinnya itu tidak dianggap sebagai orang Islam. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah katakan apa? Orang munafik itu dusta dan bohong.
yang mereka saksikan dengan kesaksian Allah dan Rasul, itu semuanya adalah kebohongan. Artinya apa? Casingnya Islam, tapi ditolak oleh Allah keislamannya. Secara apa? Secara batin. Zohirnya dianggap Islam, meninggal disolatkan jenazahnya. Karena kita tidak mampu menghukumi batin seseorang. Nahnu nahkumu bizawahir wallahu ya'lamu bisarair. Kita berhukum terhadap sesuatu yang nampak. Adapun yang tersembunyi di jiwa dan di hati, itu yang berhak menghukumi Allah. Makanya orang munafik masih dianggap Islam secara zahir, tapi Allah tahu kalau dia munafik, keislamannya itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu ciri-ciri dan perbedaan antara orang mukmin dengan orang munafik. Yang pertama dikatakan oleh ulama, bahkan disebutkan dalam riwayat, orang mukmin itu menganggap dosa bagaikan batu yang besar yang ada di atas tebing yang tinggi, sedangkan posisinya di bawah. Setiap waktu dia harus berhati-hati, khawatir itu batu yang besar akan jatuh menimpanya. Artinya ketika melakukan salah, selalu ada pun dalam hati rasa khawatir, rasa takut kepada Allah, rasa takut akan dosa. Itu disebut orang mukmin. Adapun orang munafik, dosa itu diibaratkan bagaikan lalat yang hinggap di hidungnya. Dia hanya mengusir lalu pergi. Disepelekan itu dosa. Termasuk apa? Meninggalkan sholat 5 waktu. Imam Ghazali pernah menyatakan kepada murid-muridnya, apa yang paling ringan di alam semesta ini? Murid-muridnya menjawab, kapas. Imam Ghazali menjawab, bukan kapas. Jawaban kalian benar, tapi yang paling tepat, sesuatu yang paling ringan di alam semesta ini adalah meninggalkan sholat 5 waktu. Tanggung jawabnya besar, dosanya besar, tapi sangat mudah ditinggalkan. Nah, jadi ini pergantian tahun, yang dahulu sholat kita tinggal, kita jaga 5 waktu tersebut. Punya hutang seingatnya, ulama sudah buat jalan. Kalau di Hadramaut ada Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim buat sholat jamaah Ramadan Jumat terakhir. Itu tradisi yang sangat baik karena menjaga jangan sampai ada sholat-sholat yang pernah ditinggal di masa dia balik, dihitung ketika balik. Kemudian ada sholat diajarkan qadha seingatnya kita. Kayaknya dulu nih usia begini saya tinggalkan sholat sekian. Dikerjakan. Ada yang setiap sholat 5 waktu, habis sholat dia qadha. Sepanjang dia sholat 5 waktu. Nah, kita bisa pilih cara-cara tersebut. Dan qadha ini ada landasan dalilnya dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan ketika mereka tertidur, Allah sengaja buat mereka tertidur di waktu sholat subuh. Matahari sudah naik, Nabi terbangun dari tidurnya, ternyata semuanya belum bangun. Sudah keluar waktu. Sholat subuh kan matahari sudah muncul, tulu'us syams, sudah terbit, selesai waktu subuh. Termasuk waktu sholat yang paling ringkas itu subuh dan maghrib. Kalau isya, zuhur, asar lumayan panjang, tapi kalau subuh dan maghrib ini paling singkatnya masa waktu sholat. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Nabi perintahkan seluruh sahabat untuk wudu, kemudian mereka sholat subuh. Setelah itu Nabi katakan kepada mereka, man nama an sholatin au nasiyaha fal yusalliha idza dzakaraha. Siapa yang tertidur dari sholat dan lupa melakukan sholat, maka hendaklah dia sholat di saat dia mengingatnya. Wa fir riwayah istaiqadha, di saat dia bangun dari tidurnya dia lakukan sholat tersebut. Itu yang disebut qadha.
Di perang Khandaq juga sholat asar kelewat karena mereka sedang sibuk berperang, sehingga beberapa sahabat tidak sempat sholat asar. Tanya kepada Nabi, Nabi juga ternyata belum sempat sholat asar. Sudah masuk maghrib, sudah dekat, sudah keluar waktu maghrib, mereka sholat asar dulu, qadha sholat asar. Nah, ini sebenarnya hikmahnya Allah sengaja membuat demikian agar ada keluar satu hikmah yang disebut dengan sholat qadha, sholat bayar hutang. Makanya dalam bahasa Arab kalau bayar hutang namanya qadha'ud dain, menuntaskan dan membayar hutang. Kalau hajat buang air besar, qadha'ul hajat, menunaikan hajat. Oleh sebab itu nih sholat 5 waktu dalam keadaan apapun kita harus berusaha menjaganya, ya, menjaganya jangan sampai ada yang terlewat. Kalau memang tidak sengaja terlewat keluar waktu dengan apa, segera untuk qadha. Jangan ditunda-tunda, nanti jangan. Kelewat subuh, udah tahu masuk jam 8, bangun qadha. Kelewat waktu zuhur, sudah masuk asar, qadha segera. Ya, lewat waktu yang dimana kita lupanya karena hal-hal yang dianggap tidak baik, itu qadhanya harus segera. Kecuali lupanya dalam perkara yang baik, mungkin baca Al-Quran. Saking asiknya baca Al-Quran, waktu sholatnya dia lupa. Berarti dia sedang lupa dengan sebab melakukan ibadah. Nah, yang semacam ini ulama membolehkan menunda qadhanya karena dia lupanya dalam ibadah. Tapi saya sarankan segera saja untuk ditunaikan. Kenapa? Kita tidak tahu ada ajal datang pada waktu itu, sedangkan masih ada waktu sholat yang belum kita laksanakan. Kalau sudah masuk waktu, tetap kewajiban itu dihitung. Tidak ada urusan mau dilakukan atau belum dilakukan. Masuk waktu dihitung. Itulah sebabnya sholat awal waktu sebagai amalan yang paling afdal. Kata Nabi SAW, ahabbul a'mali illallahi subhanahu wa ta'ala as-salatu liwaktiha, thumma birru walidain, thumma jihad fi sabilillah. Amalan yang paling Allah cinta adalah sholat pada waktunya. Yang kedua, bakti kepada orang tua. Yang ketiga, al-jihadu fi sabilillah, berperang di jalan Allah. Lihat urutannya, nomor 1 sholat, nomor 2 bakti sama orang tua, jihad nomor 3, al-jihadu fi sabilillah. Ada salah satu ulama di Turki, ini punya rasa takut terhadap dosa luar biasa. Momentum tahun ini kan kita bisa jadikan juga muhasabah, kan sering dikatakan muhasabah, menghitung diri, mengintrospeksi diri, muhasabah. Ada cara yang diajarkan oleh salah satu tokoh ulama terbesar ahli sunnah wal jamaah di Turki. Begitu hebatnya ulama ini sehingga julukannya itu adalah Badi'uz Zaman, keajaiban zaman. Ini namanya adalah Syekh Sa'id An-Nursi. Beliau hidup di abadnya kita, meninggal mungkin tahun-tahun 50-an, 60-an, di masa transformasi Daulah Utsmaniyah. Ketemu dengan zamannya Muhammad Kamal Ataturk, ya. Di zaman itu beliau ini disebut mutafanninun, orang yang menguasai banyak cabang ilmu. Beliau menguasai ilmu-ilmu agama dan juga ilmu-ilmu matematika, ilmu-ilmu fisika, biologi dan seterusnya. Sehingga kecerdasan beliau itu luar biasa. Mengarang tafsir Al-Quran berjudul Risalatun Nur, Risalah Cahaya. Ada sekitar 6.000 halaman. 6.000 halaman. Ada tradisi beliau yang sangat unik ketika memuhasabah diri beliau. Beliau itu setiap hendak mau tidur di malam hari, tidak langsung tidur, tapi beliau duduk sesaat,
mulai menghisap seluruh anggota tubuhnya satu persatu. Ia katakan, wahai tangan, ini sebelum tidur di malam ini, hari ini apa yang kau lakukan? Beliau ingat lagi aktivitas hari tersebut. Ternyata dipikir-pikir, oh tadi ada dosa yang dilakukan oleh tangan. Wahai tangan, istighfar kepada Allah. Ya Allah, aku minta ampun kepadamu atas dosa tanganku ini, ya Allah, ampunilah. Ini tangan kanan. Habis itu tangan kiri lagi dia pikirkan. Mata, ya Rabb, wahai mata, hari ini apa yang kau lihat? Dia ingat lagi satu hari penuh. Kalau ada yang dia lihat yang haram, wahai mata, bertobatlah kepada Allah. Ya Allah, saya beristighfar kepadamu atas dosa mata saya. Satu anggota tubuh dihitung setiap malam. Itu namanya muhasabah yang sempurna. Ya, muhasabah yang sampai menghisap hatinya. Hatinya dihisap, dihitung. Wahai hati, hari ini bagaimana kau? Apakah ada hasad kepada orang, ada dengki kepada orang, ada prasangka buruk kepada orang, ada ria dan seterusnya? Kalau memang ada, minta ampunlah kepada Allah. Ya Allah, aku minta ampun atas hatiku ini yang banyak dosa. Itu dilakukan setiap malam sebelum tidur. Nah, seperti ini kalau dia tidur dalam keadaan suci, bersih, sudah tidak ada dosa. Kita kadang-kadang lupa untuk bertobat. Kita lupa bertobat. Bertobat itu tidak cukup hanya dengan menyesal, tapi harus ada pernyataan, laporan kepada Allah. Ya Allah, saya bertobat. Ya Allah, saya minta ampun. Makanya ada kalimat namanya kalimat istighfar. Ada istighfar yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, namanya Sayyidul Istighfar, pemimpin daripada istighfar. Itu harus dilaporkan kepada Allah. Ya Allah, saya minta ampun, saya punya dosa ini dan seterusnya. Itu cara bertobat yang paling sempurna. Menyesal, dilafatkan, dilaporkan itu kepada Allah dengan istighfar dan meminta ampun. Menyesal dan mencabut perbuatan dosa tersebut, wa an ya'zima ayyauda ilaiha, dan punya niat yang kuat tidak mau kembali melakukan dosa yang sama. Kalau 3 syarat ini terpenuhi, baru disebut dengan taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.